방식의 덧셈과 뺄셈을 하려면 STM Yusung, sebuah sekolah kejuruan di Korea Selatan yang berisi anak-anak berandalan. Ya, bisa dilihat dari penampilan dan kelakuan mereka ya guys. Ada yang ke sekolah pakai kaos, telinganya ditindik, rambut gondrong, merokok di sekolah, tidur di kelas, dan suka berkelahi. Wow, luar biasa ya guys. Tapi guys, ada satu siswa yang berbeda nih. Dari penampilannya, dia terlihat seperti anak jenius dan polos. Dan tentu saja nggak suka berkelahi. Namanya Yoon Gamin. 난 공부를 못한다. Ya, dia memang rajin. Saking rajinnya, catatan matematikanya itu seperti catatan pelajaran sejarah. Isinya bukan rumus atau angka, tapi segala ucapan gurunya dicatat. Gurunya nolong-nolongin muridnya juga dia catat. Aduh, ya gimana ya guys? Yoon Gamin ini tipe orang yang suka sekali belajar. Tapi sayangnya otaknya emang rada sulit diasah guys. Jadinya dari SD sampai sekarang duduk di bangku SMA tetap aja peringkatnya nomor 2 dari belakang. 가민아, Dia masuk STM Yusung pun niatnya biar bisa masuk kuliah dengan jalur khusus. Tapi tetap aja Yoon Gamin tidak bisa bersaing dengan para siswa STM Yusung meski tampang mereka berandalan sekali. Segala cara sudah dia usahakan agar peringkatnya naik. Disiplin belajar iya, les online iya, datengin guru les sudah pernah. Cuma satu yang dia belum pernah coba yaitu membentuk grup belajar. Waktu SMP, dia pernah ingin gabung di grup belajar temannya, tapi ditolak karena kebodohannya itu. Sekarang di sekolahnya yang baru, dia ingin mencoba trik ini. Dia perhatikan teman-teman di kelasnya, siapa yang kira-kira bisa diajaknya. Dia menemukannya. Iya, dia adalah Kim Se-hyun, murid ranking nomor 2 di sekolah. Gamin mendekati Se-hyun. Dia tawarkan apakah Se-hyun mau bergabung dalam kelompok belajarnya. 나랑 같이 공부하자. Belum sempat Se-hyun menjawab tawaran Gamin, tiba-tiba seorang siswa peringkat bertarung nomor 173 menghajar Se-hyun. Se-hyun hanya bisa pasrah tidak mau melawan siswa itu. Pertarungan ini terlihat sangat membosankan di mata teman-temannya. Oleh karenanya, dia dipaksa agar bertarung dengan serius, jika tidak mereka akan melaporkan Se-hyun pada OSIS. Se-hyun pun terpaksa balik melawan siswa nomor 173 itu. Sementara Gamin sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena saking banyaknya murid yang melihat pertarungan itu. Setelah pertarungan selesai, Gamin membantu Se-hyun berdiri dan membereskan buku-buku Se-hyun yang berserakan di lantai. Tak lama kemudian, seorang guru memasuki kelas dan meminta para murid untuk kembali duduk rapi. Pada kesempatan itu, Pak Guru itu memperkenalkan wali kelas baru yang bernama Bully Han-kyung. 이한경이라고 해. Nama ini terdengar tidak asing di telinga Gamin karena Bully ternyata bukanlah orang baru baginya. Dia adalah guru les privatnya semasa dia SMP. Bully memulai kelasnya dengan mengabsen nama-nama siswanya. 신형욱, 유승현. Tiba-tiba, Bully dikejutkan oleh lemparan kopi oleh siswa yang duduk di kursi pojok belakang. Siswa yang bernama Lee Hyun-woo ini ternyata merasa terganggu oleh suara kentut temannya. Dia tampar temannya itu. Dan yang paling mengejutkan, Hyun-woo ini berani menghajar temannya di hadapan Bully. Para siswa otomatis langsung melihat kejadian itu, kecuali Yoon Gamin yang tetap duduk manis di tempatnya. Melihat ini, Bully marah. Dia pukul-pukulkan buku absensinya ke meja. Hyun-woo menyadari kemarahan Bully ini. Dia sudahi aksinya dan meminta teman-temannya kembali duduk di kursinya masing-masing. Di jam istirahat, Bully cukup terkejut melihat kebiasaan siswa STM Yusung yang merokok bersama-sama mengelilingi tong. Dari arah belakang, tiba-tiba Gamin memanggilnya. Gamin mengungkapkan kekhawatirannya pada Bully karena menjadi guru di sekolahnya. Tapi Bully meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Bully balik bertanya pada Gamin tentang perkembangan prestasinya. Gamin menjawab bahwa dia sedang berusaha membentuk kelompok belajar. 제가 준비하고 있는 게 하나 있어요. Gamin kembali mendekati Kim Se-hyun. Dia ikuti kemana saja Se-hyun pergi. Dia tahu bahwa Se-hyun kerap menenangkan diri di perpustakaan. Dia pun ikut-ikutan sering belajar di sana. 어젠 분명히 이해했는데 왜 갑자기? 좀
야, 알았어. 가져와. Dia akhirnya bersedia mengajari Gamin. 여기 케이크가 하나가 있어. 선물님, 그치? 원래 0.3333 3개를 여기 묻은 건? 어? Tapi dia belum bersedia masuk dalam kelompok belajarnya. Menurutnya, sangat tidak mungkin menciptakan lingkungan belajar untuk menjadi pintar di STM Yusung ini karena pihak Wi, orang terkuat dan terpandai di STM Yusung, tidak akan membiarkannya. Sehyun cukup prihatin melihat buku catatan matematika Gamin. Dari sini dia benar-benar sadar bahwa Gamin ini benar-benar payah, guys. 안 하려고 했는데 너 멍청이야. Bully menghadap Pak Wakil Kepala Sekolah hendak menghentikan kebiasaan merokok para siswa dengan memindahkan tong-tong yang ada di halaman sekolah ke gudang. Wakil Kepala Sekolah pesimis tindakannya ini bakal berhasil, namun begitu dia tidak melarang Bully untuk melakukannya. Sehyun membasuh mukanya di toilet. Tiba-tiba seorang siswa menyenggol bokongnya. Dia pun menegur siswa itu tanpa melihat terlebih dahulu siapa siswa itu. Dan ternyata siswa itu adalah Lee Hyun-woo. Sehyun pun minta maaf, tapi dasar Hyun-woo dia tetap saja tidak terima. Di sebuah gudang, Sehyun dihajar habis-habisan oleh Hyun-woo. Bully yang waktu itu sedang mengurusi tong mendengar ada keributan di gudang. Dia pun mengintip ke dalam dan betapa terkejutnya dia melihat ada seorang murid dipukuli. Dia meminta tolong pada dua orang pria yang ada di depan gudang, tapi dua pria itu malah pergi meninggalkannya. Dia bersiap membuka pintu gudang itu, tapi tiba-tiba Gamin datang dan melarangnya. Dia mengatakan dia yang akan menolong Sehyun karena dia adalah calon anggota kelompok belajarnya. Gamin muncul dengan topeng pemadam kebakaran. Dia semprotkan gas dari tabung pemadam kebakaran, kemudian dia menggendong keluar Sehyun yang sudah terkulai lemah. Bully yang melihat ini hanya bisa terpengong. Dia benar-benar tidak menyangka Yoon Gamin yang terlihat polos dan lemah dan sangat payah di bidang akademik ternyata sangat kuat fisiknya. Iya guys, Yoon Gamin boleh dibilang on dalam pelajaran, tapi dia murid yang disiplin dan sisi inilah yang dimanfaatkannya untuk melatih fisiknya setiap pagi sebelum berangkat sekolah. 때부터 지금까지 됐어. 그러니까 공부. Selain itu, di bawah bimbingan seorang paman, Gamin juga berlatih bela diri. Di tempat yang sepi, Gamin mengistirahatkan Sehyun. Sehyun yang melihat Gamin menolongnya bukannya berterima kasih, malah dia menyayangkan tindakan sok pahlawan Gamin ini. Dia yang hampir selesai dipukuli harus siap dipukuli lagi oleh Hyun-woo ketika dia bertemu lagi dengannya nanti. Dan benar, di sebuah gang yang tidak jauh dari tempat itu, Hyun-woo sudah menunggunya sambil membawa sebuah tongkat bisbol. Hyun-woo bertanya siapa yang menolongnya tadi, tapi Sehyun mengaku tidak melihat wajah orang yang menolongnya itu. Hyun-woo tidak percaya, dia pukul Sehyun. Sehyun tetap tidak mengaku. Hyun-woo mengayunkan tongkat bisbolnya ke arah Sehyun, tapi Gamin menghadangnya dengan kakinya. Hyun-woo hendak memukul Gamin, tapi pukulan Gamin lebih dulu mendarat ke wajahnya dan membuatnya langsung pingsan. 다행이다. Lagi-lagi Sehyun belum mau berterima kasih pada Gamin karena menurutnya dengan memakai topeng, Gamin masih takut jika jati dirinya ketahuan. Di rumah, Sehyun juga bermasalah dengan ayahnya yang seorang pemabuk berat. Ayahnya tidak suka melihatnya belajar. Dia menuntutnya agar cepat bekerja. Buku-bukunya banyak yang dibuang oleh ayahnya untuk dijual ke tukang loak. Tapi Sehyun berhasil menyelamatkan satu buku catatan matematikanya untuk diberikan pada Gamin keesokan harinya. Gamin begitu senang melihat buku catatan matematika Sehyun ini. Dia mendekati Sehyun hendak berterima kasih atas buku yang diberikan Sehyun ini. Tapi tiba-tiba
Hari ini sebenarnya Bully merasa malas untuk berangkat mengajar, tapi dia segera menepis perasaannya itu demi tanggung jawabnya sebagai guru. Di depan sekolah, dia kaget karena tong-tong yang disingkirkannya kemarin kembali ke tempat semula. Tapi ada satu guru yang sibuk memindahkan tong-tong itu. Bully mendekatinya dan membantunya. Ternyata hari ini pengawas sekolah datang ke STM Yusung. Oleh karenanya, tong-tong itu harus segera disingkirkan. Bully terlihat kesusahan mengangkat sebuah tong. Pak Gonhyop mendekatinya dan membantunya. Konyak menyarankan agar tong-tong itu dibiarkan saja agar pengawas tahu kondisi sebenarnya di sekolah mereka. Tapi Bully berpikir bahwa reputasi sekolah harus tetap dijaga. Sementara itu, Pak Wakil Kepala Sekolah sedang menemani Pak Pengawas melakukan inspeksi dadakan di STM Yusung. Tanpa sengaja, dia melihat Bully sedang kesulitan mengangkat tong. Dia dekati Bully dan berbicara dengannya. Ternyata Pak Pengawas sekolah ini mengenali Bully karena dia pernah bertemu dengannya. Tiba-tiba, sebuah kapak meluncur dari jendela lantai 2. Semuanya terkejut dan pandangan mereka seketika mengarah ke kapak dan juga jendela yang pecah. Apa yang terjadi, guys? Kembali ke peristiwa Gamin yang hendak berterima kasih pada Sehyun. Tiba-tiba seseorang memukul kepala Gamin hingga berdarah dan orang itu ternyata adalah Lee Hyun-woo. Hyun-woo ini menyadari bahwa orang yang bertopeng tempo hari adalah Gamin. Oleh karenanya, dia ingin memberi pelajaran pada Gamin. Gamin sendiri terlihat tak gentar sama sekali. Melihat buku catatan matematikanya ada di tangan Hyun-woo, dia pun memintanya, tapi Hyun-woo malah membakar buku itu. Gamin berusaha merebut buku catatannya kembali sembari menghindari pukulan demi pukulan yang dilayangkan Hyun-woo. Pandangan Gamin terus mengarah ke buku itu. Dilihatnya, api semakin membakar habis buku catatan matematika Sehyun. Gamin segera mematikan apinya, tapi buku catatan itu sudah tidak bisa terselamatkan. Gamin mendesak Hyun-woo untuk meminta maaf pada Sehyun. 세윤이한테 사과하라고. Jelas Hyun-woo menolak, malah dia kembali menyerang Gamin dengan kapaknya. Gamin menaruh buku Sehyun yang telah habis terbakar. Kali ini dia tunjukkan kemampuan bela dirinya. Dia tangkis kapak Hyun-woo hingga kapak itu terlempar keluar jendela. Hyun-woo mengambil sebuah tas yang terbakar dan melemparnya ke arah Gamin. Gamin balik menendang tas itu ke arah tubuh Hyun-woo hingga Hyun-woo sendiri terlempar keras dan akhirnya jatuh pingsan. Melihat Hyun-woo kalah, semua murid hanya bisa terdiam. Sehyun masuk kelas mendekat ke arah Gamin. Sembari menyerahkan bukunya, Gamin meminta maaf pada Sehyun karena gagal menyelamatkan bukunya. Sehyun menyambar buku itu kemudian membuangnya ke tempat sampah. Dia tampak kesal pada Gamin karena demi buku catatan matematikanya dia rela melukai tangannya dan bertarung sedemikian rupa. Sehyun benar-benar tak habis pikir dengan tindakan Gamin ini. Akhirnya Sehyun mengatakan bahwa dia bersedia menjadi anggota kelompok belajar Gamin. Gamin pun tersenyum gembira. 한다고 스터디 그룹. 정말? Back, back, 방향은 굳은 다시 믿어 backpack. Feels vague, tell him I'm vague, bring a lot. I'm